kita lanjutkan dengan kajian Ramadan yang dalam hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Suryawangi Ustadz Suryawadi Alpaupampangi ya. Mohon diperhatikan ya, kita berikan waktu jam berapa itu bos? Kita berikan waktu sekitar 35 menit ya, 35 menit. Jadi mohon waktu ini diperhatikan dengan baik ya Nanda ya. Nah, baik, pada Ustadz Suryawadi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa mustafa wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kesehatan, kesempatan dan nikmat-nikmat yang lain, sehingga pada hari ini kita bisa laksanakan kewajiban kita, yaitu berpuasa di bulan Ramadan, dan kita bisa menjalankan aktivitas kita, yaitu menuntut ilmu di madrasah yang kita cintai ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau di akhirat kelak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati dan semua ananda, siswa-siswi MTS Tarbiyatul Muslimin Dasan Malang, mari sebelum kita lanjutkan, kita bersama-sama untuk takarrub ilallah dengan membaca zikir yang biasa kita baca. Ananda diperhatikan ya, zikir yang biasa kita baca. Ayo serentak ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah
Rasulullah Sadiqul Adil Amin. Sentak La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Adil Amin. Tinggal satu lagi. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Adil Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan kita bersama-sama membaca zikir tadi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Ananda yang kami banggakan, ada sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat penting sekali kita hayati, renungi bersama. Dijelaskan di dalam kitab yaitu Durratun Nasihin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu kepada 4 golongan manusia. Nah, ini coba diperhatikan ya. Surga itu bahasa Rasul rindu kepada 4 golongan manusia. Yang pertama kata Rasul, talil Quran, pembaca Al-Quran. Ini Ananda, mudah-mudahan ya kita termasuk hamba Allah yang sering membaca Al-Quran. Namun Ananda perlu diperhatikan, selama ini biasanya kita membaca Al-Quran adalah yang fadilah-fadilahnya saja, yang besar keutamaannya. Kita tidak pernah memikirkan bagaimana supaya kita membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, atau dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Gimana kalau kita laksanakan yang demikian itu, kita sering menghatamkan Al-Quran Ananda, maka kita termasuk salah satu yang dirindukan oleh surganya Allah. Paham Ananda? Sekarang nilai diri sendiri, hisab diri sendiri. Apakah kita sering membaca Al-Quran atau tidak? Ataupun apakah kita membaca Al-Quran hanya yang besar keutamaannya nama, tetapi yang lebih besar keutamaannya, keuntungannya sampai nanti di akhirat, kita adalah termasuk dirindukan oleh itu orang yang atau sering hatam Quran. Ini caranya Ananda ya.
sedikit caranya, ya. Khusus pada Al-Quran di rumah. Ini cara ini. Kemudian ketika membaca Al-Quran sudah selesai, lipat dia, lipat. Kemudian nanti ambil lain hari mulai baca, lipat lagi Ananda. Akhirnya nanti Ananda pasti menghatam Al-Quran. Ya kalau tidak mampu kita 1 minggu, ya 1 bulan lah. Kalau tidak mampu 1 bulan, ya 2 bulan. Kalau tidak mampu terus menerus 1 tahun, sekarang alhamdulillah memang tidak pernah membaca Al-Quran secara mendetail dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu cara Ananda, ya. Ini saya dulu diberitahu oleh guru saya. Saya dulu waktu sanawiyah juga kepikiran seperti itu. Namun setelah kita aliyah dan tahasus, di situ kita diberitahu oleh tuan guru, ya. Silahkan mana maunya yang lain, misalnya keutamaan ini surat Yasin, misalnya Al-Kahfi atau surat-surat yang lain, silahkan baca, namun jangan sampai ketinggalan dari awal sampai akhir. Makanya Anda harus punya Al-Quran yang 30, bukan hanya di rumah kita adalah hanya beberapa surat saja. Nah, mudah-mudahan, ya, salah satu daripada orang-orang yang dirindukan oleh surga adalah pembaca Al-Quran. Mudah-mudahan Ananda, kita semua diberikan hidayah oleh Allah untuk sering-sering membaca Al-Quran. Kemudian selanjutnya, yang kedua kata Rasul, wa lisani. Orang-orang yang mampu mengekang lidahnya, atau orang-orang yang mampu menjaga lidahnya, lisannya, dengan perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan syar'i atau tidak sesuai dengan agama kita, yaitu agama Islam. Apa sih yang tidak sesuai pembicaraan kita di dalam Islam? Dilarang di dalam Islam. Salah satu adalah membicarakan orang lain. Tidak boleh membicarakan aib teman-teman kita. Kemudian apalagi memfitnah orang lain, memfitnah teman-teman kita. Maka itu tidak boleh. Kemudian apalagi kita selalu berkata yang buruk, itu dilarang juga di dalam agama Islam kita. Oleh sebab itu, mari Ananda, sedikit demi sedikit kita berusaha, mudah-mudahan kita jangan sampai membicarakan aib-aib orang lain atau teman-teman kita, ataupun jangan sampai kita memfitnah orang lain atau teman-teman kita. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan apa yang disampaikan oleh Rasul ini, yaitu menjaga lisan. Salah satu daripada orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bisa menjaga lidah atau lisan kita ini dari perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam kita. Kemudian yang ketiga, wa mut'imul ji'an. Salah satu orang-orang yang dirindukan oleh surga adalah yaitu pemberi makan kepada orang yang lapar. Lebih-lebih adalah
ya, jika nanti ananda semua sudah berumah tangga, mudah-mudahan nanti bisa memberi orang makan yang lapar, memberikan fakir miskin. Lebih-lebih juga adalah ketika menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, mari kita berusaha untuk memberikan orang yang berpuasa untuk berbuka puasa, memberikan makan untuk berbuka puasa. Entah itu kita antar makanan itu di masjid ataupun di mushola dan di tempat-tempat umum yang lain. Maka orang yang seperti itu atau orang yang selalu memberikan makan kepada orang lapar, maka salah satu itu adalah orang yang dirindukan oleh surga. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, wasaimina fi syahri Ramadan. Salah satu orang atau yang orang yang dicintai oleh surga itu adalah wasaimina fi syahri Ramadan, yaitu orang atau berpuasa di bulan suci Ramadan. Seperti kita ini, berbahagialah kita ananda semua. Kita sebagai orang yang beriman, kemudian menjalankan perintah Allah di bulan Ramadan ini, yaitu berpuasa di dalamnya. Dan mudah-mudahan ananda kita laksanakan puasa ini adalah dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita itu dalam menjalankan ibadah puasa ini kita sengaja untuk berbuka, kita sengaja membatalkannya. Jangan sampai seperti itu ananda. Mari kita laksanakan puasa ini dengan ikhlas karena Allah, dengan kesabaran. Mudah-mudahan di dalam bulan Ramadan ini kita laksanakan puasa dari awal sampai akhir dengan cara yang benar, sehingga nantinya kita mendapat surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Itulah 4 daripada orang-orang yang dirindukan oleh surga. Ananda yang kami banggakan, yang kami cintai, sekarang ini kami sampaikan yaitu mengenai orang-orang yang boleh berbuka atau orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Di dalam kitab ini dijelaskan, ya, yang pertama ananda diperhatikan, orang-orang yang boleh berbuka atau orang-orang yang boleh tidak menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Yang pertama ananda dijelaskan al-maridu, yaitu orang yang sakit. Sakitnya bagaimana? Faiza khawfa saimu ziyadata maridihi. Apabila orang sakit itu menjalankan ibadah puasa, dia khawatir sakitnya itu bertambah. Halo? Perhatikan ananda. 1. Orang yang boleh berbuka atau orang-orang boleh tidak menjalankan puasa di bulan Ramadan, 1 adalah orang yang sakit. Orang sakit tersebut sakit yang beneran, ya, sehingga jika dia laksanakan puasa tersebut, dia khawatir akan terjadi bertambah itu sakitnya. Maka
boleh dia tidak berpuasa, namun wajib qada nanti setelah bulan Ramadan. Jelas Anda? Atau orang yang sakit itu, jika dia menjalankan ibadah puasa, maka dia khawatir sakitnya akan terlambat. Saya ulangi, orang sakit itu apabila dia menjalankan ibadah puasa di siang hari bulan Ramadan, maka kekhawatirannya adalah jangan-jangan sakitnya ini terlambat dia sembuh. Maka boleh dia berbuka atau boleh dia tidak berpuasa, tapi wajib dia mengqadanya di bulan-bulan yang lain atau di hari-hari yang lain setelah bulan Ramadan. Atau orang sakit itu ya sul masyaqqati, atau sakit itu khawatir kalau dilakukan puasa di siang hari bulan Ramadan, maka dia khawatir bahwa dia akan mengalami karena sakitnya yang luar biasa parahnya. Maka bolehlah dia berbuka atau bolehlah dia itu tidak menjalankan puasa, namun wajiblah dia nanti untuk mengqadanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang boleh tidak berpuasa itu, yang kedua adalah al-musafir, yaitu orang yang musafir. Tapi musafirnya ini ananda mempunyai syarat. Yang pertama syaratnya adalah harus dia itu menempuh jarak dari rumahnya sampai ke tujuan, yaitu ukuran 85 km atau 90 km ke atas. Itu syarat yang pertama. Yang kedua ananda, dia pergi ke musafir itu adalah musafirnya menurut syar'i. Apa maksudnya? Yaitu dia pergi musafir untuk mencari rezeki misalnya, atau dia musafir untuk ada keperluan usaha misalnya dan lain sebagainya. Maka orang tersebut boleh dia berbuka atau tidak menjalankan ibadah puasa, namun nanti wajib dia mengqadanya setelah bulan suci Ramadan atau hari-hari yang lain. Itu yang kedua, boleh orang tidak berpuasa, yaitu orang yang musafir. Nah, dalam musafirnya ananda ya, dia khawatir fa iza khafal musafiru ala nafsihi at-talafa. Sekiranya dia menjalankan ibadah puasa, orang musafir ini dia khawatir pada dirinya mengalami kelelahan, lelah beneran, capek, lemes. Maka orang musafir yang demikian itu boleh dia itu berbuka atau tidak menjalankan ibadah puasa, tapi nanti wajib dia mengqadanya. Kemudian selanjutnya, jika orang musafir itu wa in lam yakhaf
syai'an mimma dzukira au nahwihi. Jika orang musafir itu Ananda, dia tidak merasakan kecapean, dia tidak merasa lelah, biasa-biasa saja, karena dia pakai adalah pesawat misalnya, ya. Kemudian tidak terasa berpuasa, atau tidak ada rasa lelah capek, tidak ada. Maka dua pilihan, yang afdal, yang lebih utama, silahkan dia berpuasa. Tapi kalau dia mau berbuka atau tidak puasa, silahkan. Tapi lebih utama bagi orang yang dalam perjalanan atau musafir tidak ada rasa lelahnya, tidak ada khawatir dan lain sebagainya, maka lebih utama adalah dia menjalankan puasa. Tapi kalau dia mau berbuka atau dia tidak berpuasa, maka tidak mengapa. Tapi wajiblah dia nanti mengqadanya di bulan-bulan yang lain atau hari-hari yang lain. Itu orang yang boleh tidak menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, orang yang boleh berbuka atau orang boleh tidak menjalankan ibadah puasa, yaitu yang ketiga, kibarus sinni. Apa itu kibarus sinni? Yaitu orang tua lanjut usia, fasyaikhul fani, yaitu orang yang lanjut usia, fasyaikhul fani, orang yang lanjut usia, alladzi la yaqdiru ala shaumi yajuzu lahul fitru wa alaihi fidyatut ta'am miskin an kulli yaumin muddatun. Nah, yang ketiga Ananda, orang-orang yang boleh berbuka atau tidak menjalankan ibadah puasa itu, yaitu orang tua yang sudah lanjut usia. Dia tidak mampu menjalankan ibadah puasa. Alladzi la yaqdiru ala shaumi, yaitu dia tidak mampu menjalankan ibadah puasa, yajuzu lahul fitru, maka boleh dia berbuka atau boleh dia tidak menjalankan puasa. Wa alaihil qada wa alaihi fidyatut ta'am, maka orang-orang yang tua lanjut usia, ya, maka nanti dia harus dibayarkan fidyah, diberikan kepada orang miskin. Setiap harinya itu 1 mud. Berapa 1 mud itu Ananda? 1 mud itu ada yang berpendapat 6 on, ada yang berpendapat 7,5 on. Namun digenapkan kebiasaannya, yaitu 8 on, 1 kilogram kurang sedikit. Tapi silahkan kalau mampu Ananda, misalnya orang tua kita sakit, ya, atau orang tua kita orang lanjut usia tidak mampu sudah menjalankan ibadah puasa kapanpun, maka kita sebagai anak wajib membayarkan fidyah puasanya. 1 hari itu Ananda 1 kilo kurang sedikit. Namun kalau ada silahkan genapkan saja menjadi 1 kilo. Berarti 30 hari itu
kita keluarkan untuk orang tua kita, yaitu 30 kilo beras. Kita berikan kepada fakir miskin. Jelas Ananda? Ananda ini nanti ya, kewajiban kita Ananda terhadap orang tua kita yang sudah tua atau lanjut usia, ya tidak mungkin sudah menjalankan ibadah puasa di bulan-bulan yang lain, maka wajib kita membayar fidyah dalam satu hari itu, yaitu 1 mud, ukuran adalah 8 on atau kurang 1 kilo. Tapi kalau mampu kita mengeluarkan 1 kilo, silahkan. Maka 30 hari yang ditinggalkan, maka kita keluarkan, yaitu 30 kilogram beras. Itu Ananda. Kemudian selanjutnya, yang keempat, ini yang keempat, perhatikan. Orang yang boleh berbuka atau tidak berpuasa pada bulan Ramadan itu siang harinya wal haidu wan nifasu, yaitu perempuan yang dalam keadaan haid atau datang bulan. Wan nifas, perempuan yang dalam keadaan nifas. Ananda sudah tahu darah nifas itu. Darah nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Kebiasaan yang perempuan mengalami nifas itu berapa hari? Kebiasaan 40 hari. Paling sedikit lahzotan, setuji, tapi itu jarang terjadi itu. Kemudian yang paling lama adalah 60 hari. Jika perempuan yang men, maka boleh dia tidak menjalankan puasa, tapi wajib dia mengkodaknya, yaitu di bulan yang lain selain bulan Ramadan atau hari-hari yang lain. Begitu pula perempuan yang dalam keadaan nifas, dia boleh tidak berpuasa, tapi nanti dia wajib qada. Kemudian selanjutnya Ananda, ya sudah ya. Kemudian selanjutnya, bagi orang yang boleh tidak menjalankan puasa itu adalah al-hamilu wal murdi'u, yaitu perempuan yang hamil dan perempuan yang menyusui. Idza khafata ala anfusihima wa alal walidi abtarata alaihimal qada'u faqat. Nah, yang kelima Ananda, perempuan boleh dia tidak menjalankan ibadah puasa, perempuan yang dalam keadaan hamil dan perempuan yang menyusui. Tapi apa syaratnya? Syaratnya adalah idza khafata ala anfusihima wa alal walidi. Syaratnya adalah jika dia menjalankan puasa, khawatir dia akan terganggu kesehatannya. Yang kedua syaratnya adalah dia khawatir terganggu kesehatan janin yang ada di dalam perutnya, dan khawatir juga kepada anaknya yang sedang menyusui. Maka
orang perempuan yang hamil dan menyusui itu kalau memenuhi dua syarat ini, yaitu dia khawatir terganggu kesehatannya dan khawatir terganggu kesehatan bayi yang ada di kandungnya, dan juga khawatir kesehatan anaknya yang disusuinya, maka boleh dia tidak berpuasa. Boleh tidak berpuasa, tapi nanti wajib dia mengqada puasanya. Kemudian yang terakhir Ananda, yang terakhir ya, wa idza khafata 'alal waladi faqat wajaba 'alaihimal qada wal fidyatu. Jika perempuan yang hamil ataupun perempuan yang sedang menyusui ya, hanya kekhawatirannya itu adalah ketika dia menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, dia itu khawatir, hanya satu dikhawatirkan, yaitu anaknya saja yang sedang di dalam perutnya atau janin yang ada di perutnya, ataupun perempuan yang menyusui, hanya saja dikhawatirkan adalah anaknya saja. Maka besok, maka boleh dia tidak berpuasa, namun nanti dia wajib qada dan wajib dia itu mengeluarkan fidyah. Beda yang awal. Kalau dia khawatir untuk dirinya dan anaknya, perempuan yang hamil itu dan perempuan yang sedang menyusui itu hanya satu, wajib mengqadanya. Namun kalau perempuan itu yang sedang menyusui, hanya kekhawatirannya adalah satu, ganggu anaknya, maka wajib dia mengqada, wajib pula mengeluarkan fidyah. Sananda, karena ini sudah habis waktu ya, ini wajib diketahui kepada Ananda semua ini. Anda semua menjadi calon bapak rumah. Anda itu tahu ilmu seperti ini. Ya demikianlah saya sampaikan ya, lebih kurangnya yang mohon maaf, lebih-lebih kepada Bapak Ibu ya yang kami hormati, mungkin ada kekeliruan atau kesalahan ataupun kepada anak-anak semua mohon dimaafkan. Demikianlah saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Silakan kita tutup dengan pembacaan doa kifarat sebagai kifarat majelis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi wa baraka wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Nanda? Ada tambahan ilmunya? Bagus. Kalian sudah diajikan tadi, diajarkan siapa yang boleh puasa, siapa yang tidak boleh puasa ya, siapa yang ini, siapa yang itu. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, memberikan kita taufik, bukan hanya Diantari saja yang dapat taufik hidayah ya, tapi kita juga berhak diberikan taufik dan hidayah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, dan mudah-mudahan tentunya satu harapan kami, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk nanti kita pakai menjadi bekal kita di hari tua nanti. Amin ya rabbal alamin.
Terakhir kita doakan kedua orang tua kita di rumah. Ya, kita doakan kedua orang tua kita di rumah, yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan mendapatkan berkah dari kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini. Mudah-mudahan itu menjadi penebus dosa-dosa mereka, arwah mereka tenang dalam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kedua orang tua kita yang masih hidup akan diberikan kesehatan, keafiatan, ketenangan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan suci Ramadan ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita dan kedua orang tua kita rizki yang lancar, rizki yang halal. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.